Mengenal Rantai Makanan oleh Francisca Evelina Resita Larasati. Nomor mahasiswa 2502151695. Mahasiswa PJJ Akuntansi Binus Online Binus University. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Francisca Evelina Resita Larasati. Panjang ya namanya. Udah biar gampang mungkin panggil aja Kak Res kali ya. Nah, jadi Kak Res tuh sekarang lagi ngelanjutin sekolahnya di Binus Online, Binus University. Jurusannya PJJ Akuntansi. Nah, sekarang ini Kak Res tuh pengen banget ngajak adik-adik semua buat belajar bareng. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang rantai makanan. Udah pernah tahu belum rantai makanan itu apa? Nah, makanya ayo kita belajar bareng-bareng yuk. Pembelajaran kali ini itu ada tujuannya. Nah, yang pertama, tujuannya itu adalah mengajarkan anak-anak tentang adanya rantai makanan di kehidupan alam semesta. Nah, kalau yang kedua, tujuannya itu mengenalkan jenis makhluk hidup sesuai peranannya dalam rantai makanan kepada anak-anak. Yang ketiga, mengajarkan anak-anak tentang hubungan antar makhluk hidup. Yang terakhir, yang keempat, tujuannya itu adalah mengajarkan anak-anak untuk menjaga dan mencintai lingkungan. Sekarang kita masuk ke pembahasannya yuk. Apa itu rantai makanan? Nah, makhluk hidup di bumi memerlukan energi untuk dapat beraktivitas dan menjalankan kehidupannya. Energi diperoleh dari makanan. Dari situ aja kita bisa tahu apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang memakan dan yang dimakan. Urutan tingkat makan-memakan yang terdapat pada suatu ekosistem disebut dengan tingkat trofik. Trofik itu ada apa aja sih? Trofik atau tingkat makan-memakan yang pertama itu adalah produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Jadi, produsen ini tidak memakan makhluk lain. Contoh produsen itu adalah tanaman hijau. Siapa nih yang bisa bantu Kak Res sebutin tanaman hijau itu apa aja? Ya, betul. Nah, contoh dari tanaman hijau itu ada pohon mangga, pohon jambu, pohon durian. Terus rumput itu juga termasuk loh. Nah, kita masuk yang kedua nih. Trofik yang kedua itu ada konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang bergantung sama makhluk hidup lain karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen ini tuh ada banyak tingkatannya. Kak Res bakal jelasin satu-satu ya. Ya, nomor 1 itu ada konsumen tingkat pertama. Konsumen pertama atau konsumen 1 merupakan pemakan produsen atau tanaman tadi. Konsumen ini biasanya disebut dengan istilah herbivora. Jadi herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Contoh dari konsumen 1 ini adalah jangkrik, kelinci, kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Terus di nomor 2 itu ada konsumen tingkat kedua. Konsumen kedua ini merupakan pemakan
merupakan dari tingkat konsumen pertama, yaitu yang sebelumnya tadi. Nah, untuk konsumen pada tingkat ini biasanya meliputi hewan karnivora. Hewan karnivora itu tadi adalah hewan yang memakan daging. Nah, di mana hewan karnivora pada tingkat konsumen kedua ini masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Yaitu contohnya untuk konsumen kedua ada hewan tikus, rubah, ular, dan lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir itu biasa disebut dengan konsumen ketiga. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya. Sampai pada konsumen yang terakhir itu disebutnya dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak itu adalah konsumen yang tidak dapat dimakan oleh hewan lain. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada burung elang dan juga harimau. Setelah tingkat trofi konsumen itu ada yang namanya pengurai atau juga bisa disebut dengan nama dekomposer. Pengurai atau yang disebut dekomposer tadi merupakan makhluk hidup terakhir yang ada di dalam rantai makanan. Nah, si pengurai ini bertugas untuk mengubah bangkai yang merupakan zat organik menjadi zat anorganik, yaitu berupa nutrisi untuk dimanfaatkan oleh tanah, sehingga tanah siap untuk ditanami lagi. Contoh dari pengurai itu adalah jamur dan juga bakteri pengurai. Ya, jadi untuk pembahasan tentang tingkat trofik dan rantai makanan udah selesai nih. Selanjutnya kita lihat untuk contoh-contoh rantai makanan ya. Kalau untuk rantai makanan tadi kan terjadi ketika di suatu lingkungan terdapat peristiwa makan-memakan. Nah, sedangkan di setiap lingkungan itu akan ada banyak rantai makanan. Nah, ini nanti kita akan melihat contoh rantai makanan yang dapat terjadi di sekitar kita. Contoh yang pertama yaitu ada rantai makanan yang bisa terjadi di sawah. Nah, untuk yang pertama kali itu kita bisa lihat dari ini ada gambar rumput, di mana rumput ini merupakan produsen. Nah, untuk rumput kan biasanya dimakan sama hewan belalang. Berarti hewan belalang ini masuk tingkat trofik berapa? Ayo. Ya, betul, belalang ini merupakan konsumen tingkat 1. Nah, selanjutnya si belalang ini kan dimakan nih sama katak. Berarti katak konsumen tingkat kedua. Nah, terus katak dimakan ular. Berarti ular konsumen tingkat, ya betul, tingkat ketiga. Terus ternyata si ular itu dimakan sama si burung elang. Nah, burung elang ini berarti untuk konsumen tingkat puncak karena dia udah konsumen terakhir. Terus karena si burung elang ini udah tua nih, terus dia mati. Nah, setelah mati, burung elangnya jadi diurai oleh jamur menjadi nutrisi untuk tanah sehingga bisa dimanfaatkan lagi oleh rumput. Nah, ini akan berjalan terus muter gitu terus. Makanya itu disebut dengan rantai makanan. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua adalah rantai makanan di hutan. Kita bahas bareng lagi ya. Nah, untuk pertama itu ada tanaman rumput sebagai produsen. Terus rumput dimakan kelinci. Kelinci berarti sebagai
konsumen 1. Kelinci dimakan oleh serigala, berarti serigala konsumen kedua. Terus serigalanya dimakan harimau. Nah, harimau berarti konsumen ketiga. Karena harimaunya ini udah tua, terus dia mati. Habis itu diurai oleh jamur atau bakteri pengurai menjadi nutrisi buat tanah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman rumput. Nah, ini akan muter lagi sehingga membentuk rantai makanan di hutan. Yang ketiga, ada rantai makanan di laut. Jadi di laut itu ada tanaman sebagai produsen namanya tanaman alga. Nah, alga itu dimakan ikan kecil. Ikan kecil ini sebagai konsumen tingkat 1. Terus ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar ini berarti konsumen tingkat 2. Terus ikan besar dimakan ikan hiu. Ikan hiu di sini berarti konsumen tingkat puncak. Terus ikan hiunya mati. Terus mati diurailah sama si pengurai. Dengan bantuan sinar matahari, jadilah bahan makanan bagi alga sehingga alga tumbuh subur dan berlanjut terus begitu membentuk rantai makanan. Lalu apa sih yang terjadi jika salah satu dari mereka itu hilang? Yang pertama, akan terjadi kelebihan populasi pada rantai sebelumnya karena konsumen pada tingkat berikutnya akan hilang. Yang kedua, tidak hanya satu mata rantai yang lebih tinggi yang akan hilang, namun mata rantai yang mengikuti juga akan hilang, dan seterusnya. Terus yang ketiga, akan terjadi ketidakseimbangan pada mata rantai yang lebih rendah dan mata rantai yang berdekatan dengannya. Perhatikan ya adik-adik, jadi kita tuh harus menjaga lingkungan, melestarikan alam. Terus gimana sih cara yang dapat kita lakukan? Sebenarnya tuh ada banyak untuk cara yang bisa kita lakukan agar lingkungan tetap terjaga. Yaitu contohnya yang pertama, 1. Membuang sampah pada tempatnya, jadi bukan ke laut, sungai, atau sembarang tempat, karena dapat membahayakan hewan apabila mereka tuh memakan sampah itu. Terus yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali lahan gundul yang dapat dimulai dari menanam tanaman di halaman rumah. Terus yang ketiga yaitu menjaga habitat satwa liar seperti hutan, laut dengan tidak melakukan penebangan atau pembakaran lahan secara ilegal. Terus yang terakhir, saling mengingatkan satu sama lain untuk berkomitmen menjaga kesehatan lingkungan bersama. Ya, akhirnya kita sampai di kesimpulan nih adik-adik. Jadi kesimpulan di video kali ini adalah 1. Rantai makanan merupakan suatu siklus interaksi antar makhluk hidup yang berlangsung secara terus-menerus demi menjaga kelangsungan hidupnya. 2. Tingkat trofik adalah urutan tingkat makan-memakan yang terdapat pada suatu ekosistem. 3. Trofik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. 4. Akibat apabila salah satu bagian mata rantai hilang, maka akan terjadi kelebihan populasi pada rantai sebelumnya karena konsumen pada tingkat berikutnya akan hilang. Terus tidak hanya satu mata rantai yang lebih tinggi yang akan hilang, namun mata rantai yang mengikutinya juga akan hilang, dan seterusnya. Lalu akan terjadi ketidakseimbangan pada mata rantai yang lebih rendah dan mata rantai yang berdekatan dengannya. Nah, ini untuk bahan referensi yang Kak Res pakai ya. Boleh dibaca ya adik-adik ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini sudah selesai nih. Semoga bermanfaat buat adik-adik ya. Kalau gitu, Kak Res pamit dulu. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.